يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يحدث فقد لغوت أنفقوا الصلوات رحمكم الله. أنفقوا الصلوات رحمكم لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasanya melalui mimbar ini kami selalu mengaturkan jadikan kata untayan kalimat sebagai wasiat dalam rangka mengingatkan umat, terutama pada diri ini, untuk senantiasa marilah kita bersama selalu meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi atau meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kemunculan para pendakwah yang mendakwakan Islam dengan cara menebar kebencian, marah-marah, mengolok-olok, dan bahkan menghina orang. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukan. Justru Rasulullah SAW melarang marah, mengolok-olok, apalagi menghina orang. Sebagaimana keterangan beberapa hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, "An Jariyah ibni Qudamah, anna rajulan qala ya Rasulullah, qul li qawlan wa aqlil alayya, qala la taghdab." فأعاد عليه مرارا كل ذلك يكون لحية dari Jariyah bin Qudamah, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan atau nasihat dan ringkaskanlah, mudah-mudahan aku bisa menjaganya." Rasulullah SAW bersabda, "La taghdab, kamu jangan marah." Orang itu mengulangi lagi beberapa kali masing-masing, "Ya Rasulullah SAW," tetap menjawab, "La taghdab, kamu jangan marah." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ash-shadidu bis-sur'ati, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, yang kekar tubuhnya, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah melihat hadis larangan marah di atas, ada baiknya kita juga mempelajari untuk mengendalikan emosi dan amarah sesuai tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berikut ini cara menahan emosi dan amarah menurut Rasul. 1. Membaca ta'awudz. A'udzu yang artinya aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang dirajam atau dikutuk. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang ini, orang yang lagi marah, marahnya akan hilang jika dia membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang diam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut yang artinya, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, karena di zaman sekarang ini adalah zaman media sosial. Rata-rata kita pegang HP, kemudian dapat kabar dari orang yang kita sukai atau kelompok kita, di mana berita itu mengajak orang marah. Maka segeralah, lebih baik diam atau dihapus postingan tersebut. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah. Karena sekarang ini asal suka kemudian di-share, disebarkan kemana-mana, walaupun itu mengajak marah, walaupun itu mengajak memaki orang atau menghina orang. Kita pegang HP, jangan di-share kemana-mana atau dihapus saja. Kemudian yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut ini yang artinya, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi tertidur atau terlentang. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, berwudu atau mandi. Marah itu berasal dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Berikut ini hadis yang menjadi dasarnya, artinya sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang kelima, yang terakhir, ingat hadis ini ketika marah. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Ternyata orang yang bisa, maka kita berusaha kalau marah jangan diluapkan kemana-mana, ditahan dengan banyak beristighfar, atau kita membaca ta'awudz, kemudian kita diam berzikir kepada Allah. Selain kita dinasihati Nabi Muhammad SAW jangan marah, kita juga dianjurkan. Dalam sebuah hadis diterangkan, salah satu min makarimil akhlaqi indallah, ada 3 macam daripada akhlak mulia di sisi Allah. Sekali lagi, akhlak mulia di sisi Allah. 1, an ta'fuwa amman zalamaka. 1,
kamu dapat memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu. Jadi kita memaafkan orang hatta orang itu menganiaya kita. Itu akhlak mulia di sisi Allah. Jangan marah. Kita maafkan orang itu. Dan kita doakan supaya orang yang zalim itu kepada kita mendapat petunjuk atau hidayah Allah. Kemudian yang kedua, wa tu'tiya man haramaka, kamu dapat memberi kepada orang yang kikir terhadap kamu. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah memberi kita, maka kita seharusnya memberi orang tersebut atau suka memberi orang tersebut. Maka itu akhlak mulia di sisi Allah. Dan yang ketiga, wa tasila man qata'aka, dan kamu dapat menyambung tali silaturahim kepada orang yang suka memutuskan tali silaturahim dengan kamu. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah menyapa dengan kita atau memutuskan silaturahim, sebaiknya kita sapa, kita baiki orang tersebut. Nah, ternyata Rasulullah SAW yang berkhuluqul Quran atau berakhlak Al-Quran mengajarkan kepada kita 3 macam akhlak mulia tersebut. Selanjutnya telah diriwayatkan melalui Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qul ainal 'afuna 'anil nas, halumu ila rabbikum wa khudhu ujurakum wa haqqa 'ala kulli imri'in muslimin idza 'afa ayyat kulal jannah." Yang artinya apabila hari kiamat terjadi, maka ada seruan yang memanggil, di manakah orang-orang yang suka memaafkan orang lain? Kemarilah menuju Tuhan kalian dan ambillah pahala kalian, dan sudah seharusnya atau sepantasnya bagi setiap orang muslim masuk surga bila ia suka memaafkan orang lain. Nah, ternyata kalau kita suka memaafkan orang lain, kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Jadi bukan mengolok orang, bukan marah-marah, apalagi menghina orang, tetapi orang yang suka memaafkan orang lain. Ini yang akan dipanggil nanti untuk menuju surganya Allah. Mudah-mudahan sedikit kita dapat pencerahan di zaman suka mengolok orang dan bahkan menghina orang. Insyaallah kalau kita laksanakan hadis-hadis Rasulullah di atas, insyaallah bangsa Indonesia akan lebih tenang, lebih damai. Bangsa akan terus maju untuk masa depan. Mudah-mudahan kita tercerahkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'da, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wajtanibu 'anil sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudratihi wa qala ta'ala fi kitabihil karim
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة مباركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم دفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوخ المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرقيقة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل الله لنا يدنا في من خاف وأتقى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله